Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Senang jumpa kembali dengan saudara. Hari ini kita akan belajar tentang kegagalan. Seberapa banyak dari antara saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami kegagalan? Mungkin hari ini saudara lagi kecil hati karena saudara adalah orang yang gagal. Tapi hari ini kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan, yuk. Kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, artinya kami percaya Tuhan, Tuhan masih punya rencana, rancangan yang indah dalam hidup kami. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu, ajar kami untuk tetap setia hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kiranya firman-Mu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Berbicara tentang kegagalan. Kalau saudara perhatikan kisah-kisah di Alkitab, ada banyak orang-orang yang mengalami kegagalan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun bisa mengalami yang namanya kegagalan. Contoh, kita belajar saudara, kegagalan dari Raja Daud. Raja Daud gagal dalam perzinahannya dengan Batsheba. Saudara bayangin gak? Raja Daud tidur dengan istri Uria. Kemudian Raja Daud mengutus Uria untuk dia pergi ke medan perang supaya Uria mati. Dan dia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Dia mengalami kegagalan, dia berbuat dosa, tapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama Raja Daud. Tuhan tegur dia dan akhirnya dia bertobat. Tahukah saudara, bahkan orang yang terdekat dengan Yesus sekalipun, namanya Petrus, dia juga pernah gagal. Kenapa? Karena ketika Yesus disalib, Petrus mengkhianati Tuhan dengan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan Yudas. Yudas mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi Petrus dan Yudas mengambil 2 respon yang berbeda. Petrus di tengah kegagalannya, dia mau datang sama Tuhan. Bahkan Tuhan yang datang sama Petrus dan Tuhan sanggup memulihkan hidup Petrus. Kenapa? Karena Petrus tetap ada di community yang tepat. Tapi berbeda dengan Yudas, di tengah kegagalannya, setelah ia mengkhianati Yesus, dia pergi dan dia bunuh diri. Gak hanya sampai di sana, ada banyak juga orang-orang yang gagal di dalam Alkitab. Tapi saudara, hari ini kita belajar tentang kegagalan. Yang pertama saudara yang kita pelajari, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Amsal 24 ayat 16. Seorang yang benar jatuh 7 kali, tapi ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan jatuh dalam malapetaka. Hari ini kita belajar. Hari ini kalau saudara gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Firman Tuhan katakan gini, 7 kali orang jatuh, tapi ia tetap bangkit kembali. Kalau hari ini engkau lagi jatuh, engkau lagi gagal, tetap bangkit. Karena itu yang Tuhan mau, untuk kita bangkit. Untuk kita tidak terpuruk dalam keadaan kita. Untuk kita nggak terpaku pada kegagalan kita. Ada banyak orang hidup hari ini, tapi fokusnya di kegagalan mereka di masa lalu. Tapi hari ini kita akan belajar. Kita belajar bahwa Tuhan mau di tengah kegagalan kita tetap bangkit. Kita tetap bangkit. Hari ini yuk, kalau hari ini engkau merasa gagal, menjadi orang yang gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup membawamu pada kemenangan.
Yang kedua saudara, kegagalan mengajarkan kita untuk tumbuh. Firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hari ini, kalau engkau sedang gagal dalam ujian, kalau engkau sedang mengalami yang namanya kegagalan, ketahuilah bahwa kegagalan bisa mengajarkan kita untuk tumbuh. Kegagalan adalah bagian dari proses kehidupanmu. Gak ada orang yang selalu berhasil dalam hidupnya. Tapi Tuhan bisa pakai kegagalanmu untuk engkau bisa bertumbuh, untuk engkau bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Suatu hari saya sedang bertemu dengan hamba Tuhan yang Tuhan pakai dia luar biasa. Tapi dia bilang ke saya bahwa dia cerita, dia hari ini adalah proses pembelajaran. Kenapa? Karena dia adalah orang yang gagal berkali-kali. Berkali-kali dia gagal, tapi dari kegagalannya dia gak nyerah, tapi dia belajar dari yang namanya kegagalan itu. Sehingga membentuk dia sampai kepada hari ini. Kalau hari ini engkau gagal, jangan hanya sampai di situ aja. Tapi engkau bisa belajar dari kegagalanmu, dan dari kegagalan demi kegagalan Tuhan bisa bentuk engkau menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang sempurna. Karena kegagalan bagian dari proses pertumbuhanmu. Yang ketiga, yang terakhir, kegagalan membantu kita untuk kita menyadari ketergantungan kita sama Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita tuh gak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang yang paling berbahaya adalah ketika dia ngerasa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Seringkali kegagalan membuat kita sadar bahwa kita tuh butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari demi sehari. Kadangkala, seringkali dalam hidup, Tuhan izinkan kita gagal, Tuhan izinkan kita gak bisa berbuat apa-apa lagi, supaya kita tahu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan sempurna. Hari ini kalau kamu adalah orang yang merasa gagal, bangkitkan kembali imanmu, Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Dan sadar bahwa engkau butuh Tuhan dalam hidupmu. Saya doa firman Tuhan hari ini bisa mengangkat semangat kita, sekalipun hari ini engkau sedang merasa gagal. Sama-sama yuk kita mau datang sama Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Bapa, kami percaya Tuhan, di tengah kegagalan kami, Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami. Kami percaya kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Karena Engkau sanggup mengubahkan apa yang buruk bagiku menjadi apa yang baik bagiku Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Engkau yang sanggup membawa kami dalam kemenangan. Engkau yang sanggup membawa kami dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Kami doa ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, kami sadar, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.